Halo semua, ini adalah video untuk tema apakah dia akan kembali kepada Anda dan tentu saja tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Oke? Saya akan meletakkan 3 set kartu, silahkan Anda memilih di antaranya. Baiklah. Apakah dia akan kembali padaku? Satu, 2, 3. Silahkan memilih di antaranya dan jika Anda membutuhkan waktu lebih, silahkan Anda pause. Baiklah, sebelum kita buka masing-masing, saya ingin mengingatkan cukuplah jadikan ini sebagai rambu-rambu atau sebagai hiburan saja, mengisi waktu luang saja untuk Anda. Oke? So, Anda yang berada di set pertama, apakah dia akan kembali kepada Anda? Baiklah, saya rasa di sini dia tidak akan kembali kepada Anda karena dia merasakan berpisah dengan Anda, bentuk apapun itu, atau berjauhan dengan Anda, dia mendapatkan kebebasan. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan tanpa mungkin komplain dari seseorang. Mungkin dia memang penyuka kebebasan di sini atau apapun alasannya. Oke? Dan ya, mungkin di sini berpisah, mungkin di sini LDR. Pada intinya adalah dia lebih menyukai kebebasan yang dia dapatkan saat ini. Atau jika ini adalah sebuah perpisahan, dia tidak ingin kembali kepada Anda. Nah, dia lebih menyukai kesendiriannya saat ini. Atau mungkin di sini, jika dia mungkin akan ada gambaran mencari pertemanan yang barukah, rekan yang barukah, atau asmara yang barukah, dia lebih memilih orang lain. Oke? Di sini, dia tidak ingin kembali kepada Anda. Dia tidak ingin, mungkin apapun istilah lainnya, mengulang yang pernah terjadi. Dia membuka lembaran baru, usaha baru, orang baru, hubungan baru. Okay. Kalaupun Anda masih mencari-cari dia memang sengaja menghindari Anda. Okay. Dia sudah bahagia atau dia sangat bahagia dengan apa yang terjadi dalam situasi kalian. Dia ingin melakukan banyak hal yang selama ini mungkin tidak bisa dia lakukan selama kebersamaannya dengan Anda. So, ini adalah untuk Anda yang ada di set pertama. Apakah dia ingin kembali kepada Anda? No, sorry to say. Baiklah. Untuk Anda yang berada di set kedua, wow. Di sini juga sepertinya mungkin memang hubungan kalian sudah lama berpisahkah? So, tidak ada gambaran sama sekali di sini untuk dia akan kembali kepada Anda. Mungkin dalam koneksi lainnya, jika ini dalam konteks asmara, kembali dalam konteks asmara mungkin tidak. Tapi mungkin hanya sebagai, jika ini sebuah perceraian, sudah terjadi perceraian. Mungkin perceraian ini masih terikat oleh salah satu benang merah. Antara lain sudah punya anak. Maka
jika ini adalah kepala keluarga, tetap harus memberikan nafkah kepada anak yang masih menjadi tanggung jawab dalam konteks perceraiannya. Harta gono gini atau semacam lainnya. Jadi memang masih ada koneksi, tapi sudah tidak lagi dalam konteks asmara. Untuk rujuk kembali, jika ini dalam pernikahan sudah tidak tergambar lagi dalam hati dan pikirannya. Hanya sebagai tanggung jawab, hubungan kalian ini sebagai hak dan kewajiban hanya sampai sebatas itu. Okay? Memang mungkin masih terikat, tapi tidak dalam konteks asmara. Jika ini mungkin belum ada, tidak dalam konteks pernikahan, ya mungkin di sini memang masih ada koneksi di antara kalian, tapi sebagai contoh, salah satu contoh, mungkin dia pernah berjanji, kita putus, dan aku janji deh, sebelum kamu mendapatkan seseorang, aku pun tidak akan memiliki orang yang baru. Jadi kamu dulu yang mungkin memiliki pasangan baru aku akan mencari penggantimu. Mungkin berpisah dengan damai di sini, mungkin merupakan sebuah kesepakatan sehingga ada janji-janji mungkin seperti itu. Atau mungkin janji-janji lainnya. Okay, jadi memang masih ada koneksi untuk beberapa dari Anda, tapi untuk rujukkah, untuk bersama kembali dalam konteks asmara itu adalah hal yang berbeda dan di sini tidak mengatakan sedikit pun mengenai hal tersebut. Hanya bentuk kewajiban yang pernah terucapkan atau memang sebab akibat. Ya. Untuk beberapa dari Anda mungkin di sini terjadi perpisahan pada akhirnya. Dia mungkin saat ini lebih menenggelamkan dirinya dalam hal pekerjaan. Bisa juga. Dia tidak ingin kembali kepada Anda. Untuk hal lainnya mungkin karena bersama dengan Anda, sorry to say, bisa jadi merupakan siksaan tersendiri untuk dia. Karena dia mungkin tidak bisa menjadi diri sendiri. Bisa juga seperti itu. Dia mungkin atau Anda mungkin yang lebih banyak mengalah atau mengimbangi pasangan Anda. Pada akhirnya mungkin permasalahan tertahan dan bertumpuk-tumpuk, ya, bersepakat untuk berpisah dengan baik-baik, bisa juga seperti itu. Oke, seseorang melakukan sesuatu yang tidak berasal dari hatinya atau kepribadiannya, bisa juga. Maka hubungan tidak bisa dipertahankan dan mungkin lebih memilih untuk berpisah dan memang sudah tidak bisa lagi untuk bersama, karena berbeda. Sayang-sayang, cinta-cinta. Namun, untuk selalu bersama tidak hanya bisa mengandalkan itu. Walaupun ada pepatah, cinta mengalahkan segalanya. Ya, cobalah. Love is blind. Ya, cobalah. Ada satu titik di mana Anda akan merasa bosan atau jenuh. Karena melakukan sesuatu yang dipaksa-paksakan. Kecuali memang benar-benar tulus, bukan tipe love is blind, itu adalah berbeda pula. Jadi cinta itu bermacam-macam. Rasanya hampir sama, tapi dasarnya berbeda-beda. Entah Anda yang mana. Di sini yang saya tangkap adalah untuk perpisahan mungkin yang secara baik-baik, sayang-sayang, cinta-cinta, tapi berbeda. Untuk mungkin kepribadian berbeda, satu keras, satu lunak, dan sulit. Perbedaan lainnya mungkin yang sulit disamakan, sama-sama keras, bisa juga tergambar seperti itu. Sama-sama tidak sabaran, sayang-sayang, cinta-cinta, tapi sama-sama tidak sabaran, sehingga mungkin terjadi benturan selalu, sering dan selalu berulang. Masalah-masalah yang selalu berulang menjadi sesuatu yang membosankan dalam hubungan. Mungkin karena dasar-dasar tersebut akhirnya kalian berpisah dan
sulit untuk bersama kembali. So, apapun alasannya di sini yang membuat kalian berpisah, selain mungkin tentu banyak alasan jutaan yang mendasari, jika kita fokuskan kembali pertanyaannya apakah dia akan kembali kepada Anda, maka mungkin tidak jawabannya. Oke, ada hubungan mungkin masih ada, koneksi ada, tapi di semua itu, hubungan itu di luar konteks asmara. Hubungan hanya sebatas pekerjaan, hubungan hanya sebatas tanggung jawab, atau benang merah lainnya. Oke? Atau hanya sebatas pertemanan? Ya. Baiklah, ini adalah untuk Anda yang berada di set kedua. So, perpisahan yang kemudian sulit untuk bersama kembali karena perbedaan. Oke, yang sulit ditembus, bisa juga seperti itu. Baiklah, untuk Anda yang berada di set ketiga, oke, baiklah. So, apakah dia akan bisa kembali lagi kepada Anda? Saya lebih membaca ini walaupun lebih ke arah tidak. Tapi saya lebih ingin mengatakan mungkin bisa terjadi. Tergantung dengan apa yang mendasari situasi perpisahan atau kebekuan hubungan kalian. Saya lebih membaca di sini yang ingin ada, yang dia rasakan, yang dia inginkan, ya, sorry belibet, adalah kesetaraan atau ke-balancing. Jadi keseimbangan dalam hubungan. Sama-sama bisa membuat nyaman dalam hubungan. Sama-sama tidak seolah-olah memegang kendali dalam hubungan. Bisa saling menurunkan ego jika mungkin terjadi benturan. Mungkin siapa yang memang bersalah dalam hal ini bisa menyadari kesalahannya. Jadi kebersamaan, keseimbangan dalam hubungan yang dia inginkan. Selama itu tidak terjadi, maka tidak akan perbaikan. Selama tidak ada perbaikan, maka tidak ada gambaran di sini untuk dia akan kembali kepada Anda. Namun jika memang ada usaha untuk perbaikan, bisa lain ceritanya. Oke, ya, yang dia inginkan adalah keseimbangan satu sama lain, saling pengertian di antara kalian. Mungkin itu yang mendasari hubungan kalian menjadi beku atau bahkan berpisah di sini. Oke. Di sini terlihat bahwa mungkin sering terjadi benturan dan masing-masing mungkin sulit untuk mengalah. Aku dan aku. Oke, aku yang benar, kamu yang harus mengalah. Kamu harus mendengarkan aku. Ya. Saya rasa di sini adalah hubungan yang belia. Oke, memiliki kedewasaan yang belum cukup, kira-kira semacam itu. Oke. Dewasa pun secara usia belum tentu dewasa secara personal, secara mungkin emosi, secara mungkin kepribadian. Itu yang saya maksudkan bahwa mungkin Anda di sini entah berdua, entah salah satu dari kalian seseorang yang belia atau belum dewasa secara kepribadian dan untuk bisa menjalani sebuah hubungan yang damai. Sehingga ya, ego yang mendominasi, kecemburuan yang di luar batas, posesif yang berlebihan, bisa jadi menjadi pemicu benturan yang di antara kalian. Ini yang saya tangkap, dan selama itu tidak ada, saat ini jika mungkin kalian sedang beku, break atau apapun istilahnya, jika mungkin tidak ada komunikasi dan usaha perbaikan, oke deh, saya akan perbaiki, dan memang dilakukan, bukan hanya janji-janji semu, itu jika tidak ada, maka sulit untuk kalian bersama lagi. Jikapun bersama lagi, umurnya hanya seumur jagung, karena pola tersebut akan selalu berulang, berbenturan, berbaikan, berbenturan on-off. Mudahnya seperti itu. Sampai kapan mau memiliki hubungan on-off?
Oke? Lama-lama akan bosan sendiri kalian. Tapi, jika masing-masing sudah berjanji ingin melakukan perbaikan dan lainnya, itu bisa menjadi hubungan yang long lasting. Oke? Sebenarnya saling menyayangi di sini, saling merasa nyaman setidaknya satu sama lain. Yang membuat tidak nyaman adalah jika saat berbenturan atau mungkin ego sedang tinggi atau emosi yang tidak stabil terjadi. Ya. So, kita kembali pada pokok pembahasan, apakah dia akan kembali kepada Anda? Mungkin. Asalkan syarat-syarat yang saya sampaikan tadi terpenuhi. Oke? Dan baiklah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.